Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan. Masya Allah kita masih membahas tentang malam Lailatul Qadar. Dan Alhamdulillahirrahmanirrahim saat ini kita sudah bersama guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Ustadz Syam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, hari ke-20 malam ke-21 nih. Malam ke-21 Ya udah Allah. masuk 10 malam terakhir Insya bulan Allah. suci Ramadan. Yang kata Nabi iltamisuha. Apa itu iltamisuha? Carilah semua di 10 malam terakhir Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Masya Allah Ustadz Syam, kasih ilmunya nih buat kita, kira-kira rahasia apa saja yang ada di malam Lailatul Qadar, silahkan. Maka bismillahirrahmanirrahim. Falhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Rasulullah itu adalah nabi yang semua nabi yang lainnya pada penasaran ingin menjadi umatnya. Bahkan diriwayatkan Nabi Musa alaihissalam meminta, ya Allah boleh enggak kalau saya jadi umatnya Muhammad aja? Boleh enggak kalau saya jadi umatnya Nabi Muhammad? Enggak apa-apa deh aku bukan jadi nabi, enggak apa-apa deh aku enggak jadi rasul, yang penting aku jadi umatnya Rasulullah SAW. Disebabkan karena apa? Tapi karena satu kisah justru sahabat Nabi ingin menjadi umat Nabi Musa. Karena kata Nabi begini, ada dahulu di zaman Bani Israel seseorang yang berumur 1000 tahun dan dia tidak pernah bermaksiat. Maka kata sahabat, kok bisa ada orang yang hidup 1000 tahun dan dia tidak bisa bermaksiat? Kata Rasulullah, memang ada seperti itu. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah kalau tidak bermaksiatnya insya Allah kami sanggup. Tapi untuk hidup 1000 tahunnya kami tak sanggup. Kami tak sanggup karena Allah cuma memberikan kami umur 60 sampai 70 tahun. Maka apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Turun surah. Apa surahnya? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Karena permintaan sahabat inilah akhirnya Allah turunkan satu surah yang memotivasi kita semua. Apa itu? Ternyata ada satu malam di bulan suci Ramadan, yakni malam Lailatul Qadar. Izin bahas sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Qadar. Minimal ada beberapa arti daripada surah Al-Qadar ini. Yang pertama, Al-Qadar artinya perhitungan atau kalkulasi. Apa yang dikalkulasi? Yang dikalkulasi adalah semua yang telah dituliskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada malam hati itu diukurlah, ditakarlah Al-Qadarnya. Kemudian apalagi arti Al-Qadar? Arti yang kedua daripada Al-Qadar yakni malam kehormatan. Kehormatan. Ada lagi arti Al-Qadar. Apalagi artinya Al-Qadar? Al-Qadar bisa berarti malam kekuatan. Pernah lihat nggak orang berdoa kalau dikasih tahu? Tahu nggak kalau malam ini malam Lailatul Qadar? Apa yang dia katakan? Dia pasti bertambah kekuatannya dalam khusyuknya berdoa. Karena dia yakin malam ini malam Lailatul Qadar. Atau dia yakin ini udah 10 malam terakhir. Maka bertambah kekuatan. Kekuatan apa? Termasuk kekuatan yakinnya akan diterimanya doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi arti daripada Al-Qadar? Al-Qadar adalah arti nilai. Bisa berarti nilai. Apa nilainya? Khairum min alfi syahr. Kan di awal kami katakan bahwa malam diperhitungkan atau malam dikalkulasinya semua amal ibadah. Apanya yang dikalkulasi? Nilai ibadahnya. Mana nilai ibadahnya? Khairum min alfi syahr. Karena nilai ibadah pada malam hari itu khairun. Khairun. Lebih baik. Min alfi. Lebih baik daripada alfi syahr. Hebatnya ayat ini. Bayangin kenapa Allah pakai alfi. Allah pakai alfi. Apakah benar yang dikatakan orang kalau alfi syahr itu berarti 83 tahun 4 bulan? 83 tahun 4 bulan. Apakah seperti itu alfi syahr? 1000 bulan yang demikian. Kalau kami pribadi lebih merujuk kepada pendapat alfi syahr artinya adalah unlimited.
atau tidak terbatas. Kenapa? Kalau orang Arab bilang 1000, dia bilangnya alf. Kalau orang Arab bilang 1.000.000, dia bilangnya alfu, alf. Ribu, ribu. Kalau orang Arab bilang miliar, maka dia bilang alfu, alfi, alf. Maka ribu, ribu, ribu. Maka ribu itu adalah angka tertinggi di dalam bahasa Arab. Maka seakan-akan Allah katakan nilai ibadah di malam itu lebih baik daripada ibadah di malam yang lainnya. Tidak terhitung berapa jumlahnya. Karena ayat ini turun disebabkan sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak sanggup hidup 1000 tahun. Kami sanggup untuk beramal setiap hari selama hidup kami. Tapi kami cuma 60 tahun. Maka Allah kasih kabar gembira. Memang kau cuma 60 tahun. Tapi nilai ibadahmu, value daripada ibadahmu itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan itu berlangsung tiap tahun, setiap datang bulan Ramadan maka ada Lailatul Qadarnya. Sekarang ayat pertama, ini belum masuk ayatnya ini. Ini baru isi luarnya ini. Udah habis papannya. Inna anzalnahu, inna anzalnahu. Apa itu hu? Al-Quran. Sungguh kami telah menurunkannya fi lailatul qadar. Hu artinya adalah Al-Quran. Coba Bang Ali. Kita lagi ngobrol nih. Bang Ali ingat gak yang itu? Yang mana tuh? Bang Ali ingat gak yang itu? Kira-kira yang saya omongkan ini sudah pernah kita lihat bersama atau belum? Iya berarti. Sudah pernah. Bener. Karena saya bilang pernah lihat yang itu enggak? Iya. Ya. Atau mungkin kita lagi main bareng, main game. Terus ada sesuatu yang sangat keren. Belum pernah kita lihat bersama. Tapi aku bilang begini, lihat gak tadi bro? Berarti sesuatu yang sangat amazing. Sesuatu yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan inna anzalnal Quran, tapi Allah pakai hu, seakan-akan ingin mengagetkan pada saat itu. Ingat enggak ini? Dua jawabannya. Boleh saja Al-Quran sudah turun duluan untuk mengingatkan mereka karena hu adalah sesuatu yang sudah ada. Atau hu bisa berarti dengarkan, ada sesuatu yang luar biasa. Baik, kita balik kertasnya. Oh, paling belakang. Oh, bismillah. Masya Allah. Inna anzalnahu. Maka tadi dikatakan anzalnahu. Hu kembali kepada Quran. Al-Quran. Oh, berarti Al-Qurannya sudah ada di hati orang-orang pada saat itu. Al-Quran sudah turun pada saat itu. Pendapat yang kedua, hu berarti Al-Quran turunnya di bulan Ramadan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan turun pada malam Lailatul Qadar di langit dunia. Dari langit dunia barulah turun kurang lebih 23 tahun kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira saya tanya Bang Ali. Saya udah pernah tanya sama Bang Ali ini. Ya kan? Turun secara langsung atau secara berkesinambungan kepada baginda Nabi selama 23 tahun. Ya kurang lebih. Sekarang pertanyaannya, dari mana Ibnu Abbas tahu? Nah lo, dari mana dong guru? Kan yang mengatakan adalah sahabat Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia katakan begini, itu Al-Quran yang disebut dalam Lailatul Qadar secara langsung diturunkan ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Tapi 23 tahun kepada baginda Nabi. Pertanyaannya, dari mana Ibnu Abbas tahu? Masya Allah. Pasti Ibnu Abbas tahu daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya Rasulullah yang sangat nyaman untuk menyampaikan apa yang namanya tadi, yang namanya hal-hal yang gaib. Sekarang mungkin ada yang bertanya begini, kenapa sih Allah sembunyikan? Kenapa sih Rasulullah katakan iltamisuha? Kenapa sih 10 malamnya kita harus semangat? Kenapa gitu? Allah nggak tentukan aja di situ. 21 kah atau 23 Ramadan kah? Atau langsunglah Allah dalam surah ini mengatakan, ya udah kalian malam Lailatul Qadar adalah malam 27. Kenapa Allah tidak mengatakan demikian? Imam Ar-Razi menjawab,
Kenapa Allah tidak memberikan jawaban kapan tepatnya malam Lailatul Qadar dengan jawaban seperti ini? Kata Imam Ar-Razi, pernah suatu ketika Rasulullah melihat sahabatnya tertidur di masjid. Maka kata Rasulullah, mau dibangunkan? Enggak jadi. Maka Rasulullah panggil Sayyidina Ali. Ali, sahabatku sini, tolong bangunin dia. Akhirnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah membangunkan. Sayyidina Ali setelah membangunkan, Sayyidina Ali berpikir, biasanya Rasulullah itu tidak mau melewatkan kebaikan. Kok kali ini meminta aku yang membangunkannya? Kenapa Rasulullah tidak melakukannya sendiri? Tapi karena penasaran banget, Sayyidina Ali bertanyalah kepada Rasulullah. Kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, biasanya kau tidak mau melewatkan kebaikan sekecil apapun. Bukannya tadi itu kebaikan kalau kau membangunkan dia? Apa jawaban Rasulullah SAW? Ya Ali, kalau saya yang bangunkan dia, lalu dia malas untuk bangun, bayangin dia langsung dicap sebagai orang yang tidak beriman. Kenapa? Karena dia menolak Rasulullah. Apa sih? Tapi kalau kau yang bangunkan dia, mungkin dia dianggap saja orang yang malas. Kalau kau yang bangunkan dia, mungkin mungkin dia dianggap orang yang malas. Tapi kalau saya yang bangunkan dia, maka dia dianggap orang yang munafik dan tidak beriman. Karena dia menolak Rasulullah. Maka saya tidak mau melakukan ini kepadanya. Karena bisa jadi dia berdosa kalau dia tidak mengindahkan panggilan saya. Sama dengan Allah. Kenapa Allah tidak menyebutkan malam Lailatul Qadar tepatnya? Karena Allah tidak ingin kita berdosa. Bayangin besarnya dosanya. Allah sudah memberikan nih keutamaan. Ku kasih tahu kau 27 Ramadan malam Lailatul Qadar. Tapi ada orang yang tidak melakukannya. Bayangin gimana besar dosanya orang itu. Padahal dia tahu 27 Ramadan adalah Lailatul Qadar. Maka hikmah Allah tidak memberitahukan kepada kita kapan tepatnya adalah karena Allah tidak ingin kita berdosa karena melewatkan Lailatul Qadar. Nah, Masya Allah. Kemudian inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ingat tadi arti qadar salah satunya adalah sempit. Kenapa sempit? Karena pada malam hari itu tanazzalul malaikah, dari alam sana malaikat melihat bumi penuh dengan titik-titik cahaya. Titik-titik cahaya memenuhi bumi. Kata malaikat, ya Allah, titik-titik apa itu? Cahaya apa itu yang terang? Kata Allah, itulah orang yang beribadah di bulan suci Ramadan. Kata malaikat, izinkan saya turun ke sana. Maka kata Allah, silahkan. Maka turunlah dia. Ternyata ada satu titik yang sangat terang. Berbeda dengan titik yang lain. Titik apakah itu? Dialah para pembaca Al-Quran. Dan bukan malaikat yang turun lagi ke sana. Tapi siapa? Tanazzalul malaikatu warruh. Dialah malaikat Jibril, Sayyidul Malaika yang turun kepadanya. Sekarang ada yang bertanya, ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar sempit, banyak malaikat, maka dalam riwayat disebutkan subuhnya Lailatul Qadar, paginya itu terasa sejuk, tidak ada angin, maka matahari redup. Karena apa? Karena saking banyaknya malaikat. Angin tidak kencang tapi sejuk. Karena apa? Karena banyaknya malaikat di sana. Masya Allah. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Oh, jadi ada ciri-ciri malamnya, ada ciri-ciri orangnya. Ciri-ciri malamnya, malam tenang. Ciri-ciri, tapi biasanya ciri-cirinya ini setelah pagi datang. Jadi orang menyesal, ya Allah kayaknya tadi malam Lailatul Qadar. Tapi ada juga ciri-ciri orangnya. Siapa itu ciri-ciri orangnya? Adalah mereka yang merasakan nikmatnya ibadah pada malam Lailatul Qadar. Sekarang pertanyaannya Bang Ali. Sahabat tadi yang protes ini kepada baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, kenapa dia 1000 tahun, kami cuma 60 tahun. Seakan-akan begini, bagaimana kalau kalian disuruh kerja, datang jam 7 pagi, pulang jam 9 pagi, atau datang jam 7 pagi, pulang jam 9 malam. Kira-kira kalian pilih yang mana dengan gaji yang sama? Pasti dia pilih datang jam 7 pagi, pulang jam 9 pagi. Dengan jatah kerja sedikit, tapi gaji yang banyak. Sama, iya. Iya. Dibandingkan
kerja lama, gajinya juga sama-sama 10 juta. Maka kata Allah, engkau cuma aku kasih 60 tahun di dunia. Tapi Masya Allah, gajimu sama dengan yang hidup beribadah 1000 tahun tadi. Engkau sama-sama bisa mendapatkan Jannatul Firdaus tanpa susah payah. Bukankah orang hidup di dunia, kata Allah, kata Rasulullah, kullukum musafirun. Kalian semua adalah traveler. Yang namanya musafir pasti capek dia. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazu'a, wa idza massahul khairu manu'a. Sungguh manusia diciptakan berkeluh kesah. Mau banyak dia mengeluh, mau sedikit apalagi. Ganteng mengeluh, dikejar-kejar. Jelek apalagi. Banyak uang mengeluh, tidak ada uang apalagi. Ya, sehat mengeluh, ya, sakit apalagi. Ya, jadi ternyata Allah memang menginginkan kita tidak lama-lama di dunia ini supaya apa? Supaya segera kita menikmati amal ibadah kita. Allahu Seperti itu. Akbar, Masya Allah Ustaz Syam, terima kasih ilmunya. Aduh, Allahu Akbar, sudah lengkap ya Masya Allah ya. Dan pastinya jangan sampai kita lewatkan malam-malam 10 malam terakhir ini ya. Betul. Kita tingkatkan ibadah kita, khususon Al-Quran kita ya. Baik jamaahku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah sesaat lagi kita akan bertemu dengan guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Ustadz Bendri Jaisur Rahman. Dengan subtema menjemput malam Lailatul Qadar bersama keluarga. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.